Halo, Sobat Cek Faktait. Kembali lagi bersama kami. Tempatnya mengupas tuntas berita terkini, memeriksa fakta, dan memberikan analisis mendalam. Kali ini, kita akan membahas satu topik yang sedang hangat di dunia sepak bola tanah air. Persiapan Timnas U17 Indonesia jelang laga melawan Uzbekistan di Piala Kemerdekaan ke-2025. Apa yang sudah diperbaiki? Apa tantangan yang menunggu? Dan seberapa siap Garuda Muda menghadapi lawan-lawan kelas dunia di Piala Dunia nanti? Kita akan bedah semua faktanya di sini sampai tuntas. Kali ini, kita akan menyorot satu kabar dari dunia sepak bola nasional yang sedang hangat. Persiapan Timnas U17 Indonesia jelang menghadapi Uzbekistan di Piala Kemerdekaan ke-2025. Di balik skor imbang melawan Tajikistan pada laga pertama, ternyata ada banyak hal yang bisa kita kupas. Mulai dari analisis pertandingan, komentar para pemain, sampai bagaimana Garuda Muda mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Dunia U17 yang akan digelar akhir tahun ini. Matthew Baker, salah satu pilar lini belakang Timnas U17, memberikan komentar menarik yang akan kita bahas tuntas. Ia mengaku tim sudah tahu apa saja yang perlu diperbaiki sebelum duel kontra Uzbekistan. Apa maksudnya? Mari kita mulai dari awal. Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekadar turnamen biasa. Digelar di Sumatera Utara, ajang ini menjadi pemanasan bagi Timnas U17 sebelum tampil di Piala Dunia U17. Lawan-lawannya pun bukan tim sembarangan. Tajikistan, Uzbekistan, hingga tim undangan lainnya hadir membawa skuad terbaik mereka. Turnamen ini diatur agar menjadi simulasi situasi kompetitif yang mirip Piala Dunia. Artinya, pemain tidak hanya menguji kemampuan teknis, tapi juga daya tahan mental, adaptasi strategi, dan koordinasi antar lini. Bagi pelatih Nova Arianto, ajang ini adalah kesempatan emas untuk mengukur kesiapan anak asuhnya. Sebab di Piala Dunia nanti, Indonesia tergabung di grup hari bersama raksasa Brasil, Honduras, dan Zambia, grup yang di atas kertas sangat berat. Pada laga perdana melawan Tajikistan, Indonesia menunjukkan permainan ofensif yang menjanjikan. Mereka unggul 2 kali, tetapi setiap keunggulan itu berhasil disamakan oleh lawan. Mari kita bedah kronologinya. Gol pertama Indonesia berawal dari skema serangan sayap cepat, crossing terukur mampu dimanfaatkan penyerang Indonesia menjadi gol. Gol balasan Tajikistan. Kesalahan koordinasi lini belakang membuat striker Tajikistan lolos dari jebakan offside. Gol kedua Indonesia. Kerjasama pik lini tengah menghasilkan peluang tembakan jarak dekat yang berbuah gol. Gol penutup Tajikistan. Lini pertahanan kembali kecolongan di menit-menit akhir karena kurangnya komunikasi saat transisi bertahan. Dari sini terlihat pola masalah defensive lapse atau kelengahan bertahan yang terjadi di momen krusial. Ini menjadi PR besar bagi bek seperti Matthew Baker. Matthew Baker, bek muda yang kini bermain untuk Melbourne City, menilai hasil imbang melawan Tajikistan adalah bahan evaluasi berharga. Kami sudah membangun fondasi yang bagus, dan sekarang kami punya poin-poin yang bisa kami perbaiki, ujarnya. Komentar ini menunjukkan bahwa tim tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga pada proses pembelajaran. Yang menarik, Baker tidak menyebut secara detail kesalahan apa yang dimaksud, namun dari analisis kita, ada beberapa hal yang kemungkinan besar masuk dalam daftar perbaikan. Koordinasi lini belakang saat transisi cepat lawan marking di kotak penalti, komunikasi antara bek dan kiper. Konsentrasi pada menit akhir pertandingan. Baker adalah salah satu pemain muda Indonesia yang meniti karier di luar negeri. Bermain untuk Melbourne City di Australia, ia dikenal sebagai bek yang kuat dalam duel udara, punya umpan jarak jauh akurat, dan cukup tenang saat menguasai bola. Lahir dari latar belakang sepak bola yang disiplin, Baker menjadi contoh pemain muda yang mampu memadukan teknik teropa dan semangat khas Indonesia. Kehadirannya di Timnas U17 diharapkan menjadi pemimpin di lini belakang, terutama saat menghadapi lawan-lawan dengan serangan cepat seperti Uzbekistan. Uzbekistan dikenal sebagai tim yang disiplin secara taktik dengan pressing tinggi dan transisi menyerang yang mematikan. Jika Indonesia ingin menang atau minimal bermain imbang tanpa kebobolan banyak, beberapa strategi yang mungkin diterapkan,
Perkuat koordinasi lini belakang dengan pola 442 yang lebih kompak, gunakan gelandang bertahan ekstra untuk memutus aliran bola, hindari kehilangan bola di tengah lapangan. Manfaatkan kecepatan sayap untuk serangan balik kunci utama. Jangan terpancing bermain terburu-buru, karena Uzbekistan sering memanfaatkan kesalahan lawan untuk mencetak gol. Bagi Indonesia, laga uji coba melawan Uzbekistan bukan hanya soal menang atau kalah. Ini adalah laboratorium taktik, tempat menguji kombinasi pemain dan simulasi menghadapi lawan berpostur besar serta cepat. Pelatih Nova Arianto juga dapat mengukur kemampuan pemain cadangan yang mungkin diperlukan di Piala Dunia. Dalam turnamen jangka pendek, rotasi pemain sangat penting untuk menjaga stamina tim. Grup hari Piala Dunia U17 adalah ujian nyata. Brasil, juara dunia berkali-kali di berbagai level umur. Honduras, tim Amerika Tengah dengan fisik tangguh dan permainan cepat. Zimbabwe, wakil Afrika yang terkenal dengan kekuatan fisik dan stamina luar biasa. Melihat lawan-lawan tersebut, laga kontra Uzbekistan menjadi miniatur tantangan yang akan dihadapi di Piala Dunia. Publik berharap Indonesia bisa menunjukkan perkembangan nyata. Tidak harus menang telak, tapi setidaknya permainan lebih rapi, minim kesalahan, dan mampu menahan gempuran lawan. Kemenangan melawan Uzbekistan akan meningkatkan moral tim menjelang laga-laga besar berikutnya. Sobat Cek Fakta, sepak bola adalah permainan yang tak hanya mengandalkan fisik dan teknik, tapi juga mental dan konsistensi. Dari komentar Matthew Baker, kita tahu bahwa Garuda Muda punya kesadaran untuk belajar dari kesalahan. Ujian sebenarnya akan datang di Piala Dunia U17 nanti, tapi untuk saat ini, setiap laga uji coba adalah batu loncatan. Kita tunggu saja, apakah perbaikan yang dimaksud Baker bisa terlihat nyata saat melawan Uzbekistan. Dari kami, Cek Fakta, tetap dukung timnas, tetap kritis, dan tetap semangat membangun sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Sebelum membahas Uzbekistan, kita perlu menengok lebih detail bagaimana statistik laga pertama melawan Tajikistan menggambarkan kondisi timnas U17. Statistik kunci laga Indonesia vs Tajikistan 12 Agustus tahun 2025. Penguasaan bola. Indonesia 54%, Tajikistan 46% tembakan. Indonesia 9-5 on target, Tajikistan 8-4 on target pelanggaran. Indonesia 12, Tajikistan 15. Kartu. Indonesia 1 kuning, Tajikistan 2 kuning, akurasi umpan. Indonesia 81%, Tajikistan 79% corner. Indonesia 4, Tajikistan 3. Dari data ini, terlihat Indonesia sebenarnya cukup dominan dalam penguasaan bola dan jumlah peluang. Namun, konversi peluang masih bisa ditingkatkan. Di sisi lain, efisiensi Tajikistan terlihat dari kemampuan mereka mencetak gol hampir setiap kali mendapat peluang berbahaya. Menariknya, di level junior, pertemuan Indonesia vs Uzbekistan jarang terjadi. Dalam 10 tahun terakhir, catatan pertandingan resmi antara kedua tim di kategori U17 hanya 1 kali, yakni di kualifikasi Piala Asia U16 ke 2019. Saat itu, Uzbekistan menang 3-0. Faktor yang harus diwaspadai dari Uzbekistan, transisi cepat. Setelah merebut bola, mereka langsung menyerang dengan 3-4 pemain. Fisik tangguh. Pemain-pemain mereka rata-rata memiliki tinggi di atas 175 cm untuk kategori U17. Mental kompetitif. Uzbekistan cukup sering tampil di turnamen dunia kategori usia, sehingga pengalaman mereka melawan tim-tim besar lebih banyak dibanding Indonesia. Agar analisis lebih tajam, mari kita lihat beberapa pemain yang kemungkinan menjadi ancaman. Bek tengah, Jamshid Karimov, postur 182 cm, kuat di duel udara, sering maju saat set piece. Gelandang tengah, Alisher Rakhmatov, kreator serangan, memiliki visi umpan jarak jauh yang akurat. Penyerang sayap, Bek Zati Yunusov cepat, lincah, dan sering menusuk dari sisi kiri sebelum melepaskan umpan silang atau tembakan keras. Jika dibandingkan, kekuatan utama Uzbekistan ada di penyerangan dari sayap dan crossing. Ini berarti bek sayap Indonesia perlu ekstra fokus. Matthew Baker akan berduet dengan kemungkinan besar 1 dari 2 bek tengah lain,
Rafli Hidayat atau Raffi Maulana. Keduanya memiliki gaya berbeda. Rafli Hidayat lebih cepat, agresif dalam pressing. Raffi Maulana lebih kuat di duel udara, tapi agak kurang cepat. Jika melawan Uzbekistan, kombinasi Baker tambah Rafli mungkin lebih ideal karena kecepatan dibutuhkan untuk mengimbangi penyerang lawan. Dari pola uji coba sebelumnya, Nova Arianto punya beberapa opsi, formasi 4-2-3-1. Aman di pertahanan, ada 2 gelandang bertahan. Formasi 3-5-2. Lebih padat di tengah, tapi sayap harus super tangguh. Formasi 4-4-2. Klasik dan lebih sederhana, mengandalkan serangan balik. Jika targetnya mengurangi kebobolan, 4.231 kemungkinan dipilih. Berdasarkan data dan pola permainan, skenario terbaik, Indonesia mencetak gol cepat, lalu mengatur tempo dan bertahan rapat. Skenario terburuk, kebobolan di awal, lalu harus keluar menyerang sehingga terbuka celah di pertahanan. Mental bertahan setelah unggul harus menjadi fokus. Inilah yang gagal dilakukan melawan Tajikistan. Jika menang, moral tim naik drastis, rasa percaya diri menghadapi Brasil dan kawan-kawan di Piala Dunia akan meningkat. Jika kalah tipis, tetap ada pelajaran, asal permainan rapi. Jika kalah telak, alarm besar bagi persiapan tim, terutama di sektor pertahanan. Sobat Cek Fakta, di balik semua analisis ini, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Dukungan supporter punya pengaruh besar. Pemain muda sangat terbantu jika atmosfer stadion penuh semangat positif, apalagi saat bermain di kandang sendiri. Komentar Matthew Baker yang singkat tapi padat, "Kami sudah tahu yang harus diperbaiki," sebenarnya menyiratkan optimisme. Tim ini bukan hanya fokus pada kekuatan sendiri, tapi juga belajar dari kelemahan. Laga melawan Uzbekistan adalah ujian mini sebelum menghadapi gurita besar bernama Piala Dunia U17 ke 2025. Apakah perbaikan yang mereka maksud akan terlihat? Jawabannya akan kita temukan di Stadion Utama Sumatera Utara.